Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pada pertemuan yang pertama ini, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua, kesehatan sehingga kita mampu menghadiri pembelajaran pada hari ini walaupun melalui Zoom meeting. Kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah suatu nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Terlebih di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk belajar. Itulah sebuah kesyukuran bagi kita. Kemudian salam serta salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang baik bagi kita semua, contoh yang baik bagi kita semua, panutan yang baik bagi kita semua. Kalau kita ingin selamat menjalani kehidupan dunia dan selamat di akhirat dan yang kekal dan abadi, maka marilah kita senantiasa berusaha menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW contoh atau teladan kehidupan kita. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pertama ini sebelum kita belajar, pertama kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari kita ini dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar bahasa Arab, jadi Bapak pertama-tama akan memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Mas Darmansyur Ad-Duri Eshum, ya. Anak-anakku sekalian bisa panggil dengan Pak Masdar, tetapi guru-guru di sini biasa panggil Bapak dengan nama Pak Ad-Duri, ya, tergantung dari anak-anakku sekalian, ya. Bapak di sini seperti anak-anakku sekalian masih baru, ya, masih baru guru baru juga, ya. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama mengisi pembelajaran kita hari ini. Bapak ini berasal dari Kabupaten Nrekang, ya. Jadi Bapak bukan asli di sini, tetapi Bapak tugas di sini di Sopeng. Bapak dari Kabupaten Nrekang, kemudian Bapak tinggal di BTN Geraha Lakacere, Blok A9, ya, Kelurahan Ompok, ya. Jadi dekat Ompok. Kalau rumahnya Bapak, kalau mau jalan-jalan ke rumahnya Bapak silakan, ya. Silakan. Jadi di sampingnya Ompok ada perumahan, di situ masuk, ya, Blok A9, perumahan Geraha Lakacere, Blok A9. Ya. Yang kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung di kolom chat di sini ataukah di japri di WA. Oke, anak-anakku sekalian. Ya. Untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang perkenalan dalam bahasa Arab, ya. Bapak akan share materi kita hari ini. Materi kita hari ini, ya. Materi kita yang pertama adalah tentang at-ta'aruf atau kenalan. Ta'aruf, ya. At-tahiyat wa ta'aruf. Ini dia. At-tahiyat wa ta'aruf, ya. Jelas tampilannya di HP-nya, anak, di laptopnya, jelas? Jelas, anak? Ya, di situ ya. Ad-darsul awal, pelajaran pertama tentang at-tahiyat wa ta'aruf, ucapan salam dan perkenalan. Itu materi. Ya, at-tahiyat ta'aruf, salam dan perkenalan. Nah, sebelum kita belajar ini, Bapak ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, kenapa kita
perlu belajar bahasa Arab? Ada yang bisa jawab kenapa kita perlu atau pentingnya kita belajar bahasa Arab? Nah, kenapa kita perlu belajar bahasa Arab? Ada bisa jawab? Ada bisa berbicara? Ada? Kalau ada? Bahasa Arab adalah bahasa agama Islam. Sebutkan nama anak siapa? Aktifkan kameranya. Atas nama siapa? Kamila. Ya, Kamila. Kamila. Kelas berapa Kamila? 10 IPS 1. 10 IPS. Ya, silakan. Kenapa kita perlu belajar bahasa Arab, Kamila? Karena bahasa Arab adalah bahasa agama Islam. Ya. Bahasa inti. Ya, termasuk ya, bagus. Kamila, salah satu alasannya kenapa kita perlu belajar bahasa Arab, karena bahasa agama kita adalah bahasa Arab. Kalau kita mau pahami agama kita, tentunya kita harus belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa pengantar dalam memahami agama kita. Ya. Ada lagi yang bisa memberikan alasan kenapa kita perlu belajar bahasa Arab? Anak-anakku sekalian. Kenapa kita... Nah, kemudian alasan yang kedua, kenapa kita perlu belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa internasional. Bahasa di mana hampir sepertiga penduduk dunia menggunakan bahasa Arab. Maka kalau kita punya keterampilan berbahasa Arab, insya Allah kalau kita punya rezeki ke luar negeri, ke daerah yang berbahasa Arab, ke negeri yang berbahasa Arab, kita tidak akan tersesat di sana. Contohnya misalnya kalau kita pergi ke Tanah Suci, naik haji. Kalau kita punya rezeki naik haji, di sana orang kan berbahasa Arab. Kalau kita bisa bahasa Arab, maka tentunya kita tidak akan tersesat di sana. Ya, kita tahu nama-nama jalan, kita tidak malu bertanya kalau kita bisa bahasa Arab. Makanya pentingnya belajar bahasa Arab. Karena Arab itu memiliki keutamaan. Itu bahasa Arab adalah bahasanya penghuni surga. Jadi alangkah bagusnya kalau kita paham bahasa Arab, karena bahasa akhirat adalah bahasa Arab. Maka itulah kenapa kita perlu belajar bahasa Arab. Oke, itu sedikit pengantar anak-anakku sekalian. Jelas tampilan di HP-nya, Nak? Jelas? Jelas? Materi yang Bapak share ini? Ya, itu pelajaran kita yang pertama. Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama tentang At-Tahiyat. At-Tahiyat wa Ta'aruf. Ucapan salam dan perkenalan. Ucapan salam dan perkenalan. At-Tahiyat wa Ta'aruf. Ucapan salam dan perkenalan. At-Tahiyat wa Ta'aruf. Perkenalan. Ada pepatah mengatakan kalau kita tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Kalau itu dalam bahasa Indonesia. Kalau kita bahasa Arab tak kenal maka ta'aruf. Kalau kita tidak kenal, kita berkenalan. Tak kenal maka ta'aruf. Kita berkenalan, kita tidak kenal. Ya. Kenapa kita harus berkenalan, saling mengenal? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan jenis perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya apa? Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi, Maha teliti. Hadirin anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ini manusia diciptakan beraneka macam. Nah, dari jenis laki-laki, perempuan, berbeda suku, bangsa, berbeda budaya, berbeda bahasa, maka kita harus saling mengenal. Kita diciptakan berbeda-beda, tujuan adalah untuk supaya saling kenal mengenal, lita'arafu. Maka kita itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus saling mengenal supaya kita bisa saling menghargai orang, ya. Karena kita isi berbeda-beda, kita sama adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Apapun derajat kita,
siapapun kita sama adalah hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus saling menghargai. Itu tujuannya kenapa kita pelajaran tentang ta'aruf. Kalau kita sudah kenal orang, insya Allah kita akan berusaha menghargai. Karena setiap manusia adalah sama. Itu terkait dengan materi kita ta'aruf. Kemudian materi pertama kita tentang ta'aruf ini, perkenalan adalah ucapan salam. Ya, ucapan salam. Ucapan salat atau dalam bahasa Arab adalah tahiyat. Ya. Oke, Bapak share ulang dulu karena ada coretan di share-nya. Coba aktifkan kameranya anak sekalian ya. Aktifkan. Nah, ini. Jelas? Tidak ada coretan lagi ya. Nah, di sini ada contoh beberapa contoh ucapan salam ya ataukah sapaan dalam bahasa Arab. Ini at-tabi'at, ucapan salam. Yang pertama, perhatikan anakku sekalian adalah ada kata sabahul khair. Ada kata sabahul khair. Apa yang artinya sabahul khair? Ada yang tahu? Selamat pagi. Ya, bagus. Selamat pagi. Selamat pagi adalah ucapan sapaan yang diucapkan pada waktu pagi. Orang Arab mengatakan sabahul khair. Orang Arab mengatakan sabahul khair. Sabahul artinya selamat pagi. Ucapan salam, sapaan pada hakikatnya adalah doa. Jadi orang yang mengucapkan salam kepada kita, sebenarnya dia mendoakan kita. Maka wajib kita jawab doanya dengan ucapan yang sama. Iman ucapan yang sama. Kalau ada katakan sabahul khair, kita jawab dengan sabahul nur. Selamat pagi. Atau sabahus surur. Selamat pagi juga. Artinya kita mendoakan orang selamat pada waktu pagi. Kalau ada orang menjawab, ada orang yang mengucapkan salam kepada kita pada waktu pagi dengan katakan selamat pagi, maka kita wajib juga menjawab dengan selamat pagi juga. Nah, kita di dalam Islam diwajibkan untuk menjawab salam. Kalau ada yang katakan assalamualaikum, semoga kamu mendapatkan keselamatan, kita wajib menjawab dengan ucapan yang sama atau kalau lebih dari itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan juga tercurah bagimu. Itulah, kita dalam Islam diwajibkan saling mendoakan dalam keselamatan. Itu salah satu tujuan kita pelajari ini supaya kita saling mendoakan, saling mendoakan teman kita, saudara kita, keluarga kita, dimanapun kita berjumpa. Yaitu sabahul khair, selamat pagi. Sabahun nur, selamat pagi juga. Sabahul khair, selamat pagi. Sabahus surur, selamat pagi juga. Kalau ucapan pada waktu pagi. Fahim? Paham anak-anakku sekalian? Fahimna. Nah, paham ya. Kemudian ucapan salam yang kedua adalah naharuka sa'id. Naharuka sa'id. Naharuka sa'id artinya selamat siang ya. Naharuka sa'id. Naharuk. Kalau laki-laki kita ajak bicara naharuka. Kalau perempuan yang kita ajak bicara naharuki. Ya. Ya, bagusnya naharuka sa'id. Nah, selamat siang. Naharuki sa'id. Naharuka sa'id ya Hasan. Selamat siang hai Hasan. Naharuka sa'id ya Ali. Selamat siang wahai Ali. Kalau perempuan naharuki Sa'id ya Fatimah. Naharuki Sa'id ya Aisyah. Naharuka Sa'id. Naharuknya selamat siang. Jawabannya adalah Sa'id Mubarak. Sa'id Mubarak. Selamat siang juga. Sa'id Mubarak. Sa'id Mubarak. Selamat siang juga. Nah, kemudian yang ketiga, ucapan kalau kita bertemu dengan teman kita pada waktu sore. Ya. Orang Arab kalau bertemu dengan temannya, saudaranya, keluarganya pada waktu sore, mereka katakan masaul khair. Masaul khair artinya selamat sore. Masaul khair artinya selamat sore. Selamat sore. Kemudian jawabannya adalah masaun nur. Selamat sore juga atau masaus surur. Selamat sore juga. Masaul surur. Jadi orang Arab kalau dia bertemu dengan temannya pada waktu sore, di samping dia katakan assalamualaikum, dia juga katakan masaul khair, selamat sore, masaul surur, masaul nur, artinya selamat sore juga. Oke, fahim anakku sekalian. Nah, kemudian yang keempat
adalah ucapan pada waktu malam. Orang Arab mengucapkan salam di waktu malam, mereka biasa katakan Lailatuka sa'idah, Lailatuka sa'idah, Lailatuki sa'idah, Lailatuka sa'idah. Artinya selamat malam. Lailatuka sa'idah. Sa'idah sebenarnya artinya berbahagia. Jadi kalau dalam bahasa yang baik adalah selamat malam dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Lailatuka sa'idah. Artinya dalam bahasa Indonesia yang asli ada malammu yang berbahagia. Sa'idah artinya berbahagia. Tetapi dalam penerjemahan yang baik dikatakan selamat malam. Lailatuka sa'idah. Lailatuki sa'idah. Artinya selamat malam. Artinya sa'idah mubarak. Jawabannya adalah sa'idah mubarakah. Sa'idah mubarakah artinya selamat malam juga. Sa'idah mubarakah. Yaitu ucapan. Sudah kita pelajari ucapan pada waktu pagi, pada waktu siang, sore, dan malam. Ya. Itu sudah 4. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, adalah ungkapan, sapaan kalau kita senang bertemu dengan seseorang. Orang Arab, kalau dia senang ataukah merasa bergembira dengan kedatangan seseorang, dia katakan, ahlan wa sahlan. Kelima ya, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang, selamat bertemu, selamat berjumpa. Itu namanya ungkapan dalam bahasa Arab. Ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat berjumpa. Orang Arab mengatakan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Selamat datang, selamat bertemu, selamat berjumpa. Jawabannya adalah ahlan bik. Selamat bertemu juga. Ahlan bika. Selamat bertemu juga. Ya, ahlan bika. Ahlan bika. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Selamat bertemu. Ahlan bika. Selamat bertemu juga. Oke. Kemudian yang keenam adalah ungkapan kalau kita menanyakan kabar teman kita, saudara kita, keluarga kita. Kalau kita menanyakan kabar dalam bahasa Arab, ungkapannya adalah kaifa halak, kaifa halak atau kaifa haluka. Kaifa haluk. Ya, kaifa halak bisa kaifa haluk, kaifa haluk, kaifa halak. Tapi dalam bahasa yang sekarang itu bahasa Arab modern dia katakan kaifa halak. Halak, kaifa halak. Bagaimana kabarnya? Atau kaifal hal atau ini juga kaifal hal sama artinya apa kabar? Ya. Bagaimana kabar tak? Orang Arab katakan kaifal hal atau kaifa halak. Kaifa halak, apa kabarmu? Kaifal hal, bagaimana kabar tak? Nah, jawabannya bisa kita katakan bi khair, alhamdulillah. Bi khair artinya baik, bi khair artinya baik. Walhamdulillah, semoga segala puji bagi Allah SWT. Jadi kalau kita diberikan kebaikan, harus kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Bi khair, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, maka tentu Allah akan memberikan kita nikmat yang banyak lagi. Kita bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya tersebut. Kita bersyukur diberikan kesehatan, Allah tambahkan kesehatan kita. Kita bersyukur karena diberikan rezeki, maka Allah tambahkan rezeki kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka kita harus senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji. Jadi menanyakan kabar, kita katakan kaifal hal atau kaifa halak. Apa kabar tak? Bagaimana kabar tak? Jawabannya bisa bi khair, baik. Walhamdulillah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh di sini adalah ungkapan kalau kita berterima kasih. Ya, berterima kasih. Ya. Nomor 7 ya, berterima kasih. Kalau orang Arab, kalau dia berterima kasih dengan seseorang, apakah dia karena dibantu atau mendapatkan hadiah, mereka katakan syukran. Artinya syukran. Syukran artinya terima kasih. Jelas anak-anakku sekalian? Jelas? Jelas. Nah, jadi syukran artinya terima kasih.
Syukran katsiran, terima kasih banyak. Syukran katsiran, terima kasih banyak. Contohnya, syukran Banyak. katsiran ala musa'adatika. Syukran katsiran ala musa'adatika. Terima kasih banyak atas bantuan. Orang Arab katakan syukran katsiran ala musa'adatika. Tiga. Syukran katsiran. Terima kasih banyak. Jawabannya adalah Afwan. Afwan artinya sama. Afwan bisa berarti sama, Iya. sama. Ataukah basa-basi kalau kita mendapatkan ucapan terima kasih dalam bahasa Arab adalah la syukran ala wajib. La syukran ala wajib. Jika kita ucapkan la syukran ala wajib, tidak perlu berterima kasih, tidak perlu sungkan, itu dalam bahasa Arab. La syukran ala wajib, tidak perlu berterima kasih karena ini adalah tugas saya. Itu arti bahasa harfiahnya. Jadi kalau ada yang katakan syukran, terima kasih, kita jawab bisa afwan, sama-sama. Atau kala syukran ala wajib. Tidak usah berterima kasih karena ini ada tugas saya. Itu dalam ungkapan itu berterima kasih dalam bahasa Arab. Jelas? Wadih? Jelas anak-anakku sekalian? Jelas. Kita lanjut. Kemudian yang ke-8, ungkapan yang ke-8 adalah ungkapan kalau kita meminta maaf. Kita meminta maaf dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita meminta maaf dalam bahasa Arab, kita katakan afwan. Afwan bisa berarti sama-sama, tapi dalam ungkapan meminta maaf, ya artinya maaf. Afwan artinya saya meminta maaf. Afwan ya akhi. Maaf temanku, wahai temanku, maaf wahai saudaraku. Afwan ya akhi. Saya minta maaf, afwan. Ya afwan artinya saya minta maaf. Tafaddal, jawabannya adalah tafaddal, bisa artinya tafaddal ya tidak apa-apa, tafaddal silahkan, bisa juga silahkan. La ba'asa bisa juga dikatakan la ba'as, tidak masalah, no problem. La ba'as Arab artinya tidak apa-apa ya. Kalau ada yang mengucapkan afwan, ada yang meminta maaf, kita bisa katakan tafaddal ya. Kalau ba'asa tidak apa-apa. Afallahu ataukah afallahu anna jami'ah. Bisa juga kita katakan afallahu anna jami'ah. Bisa kita katakan afallahu anna jami'ah. Semoga Allah memaafkan kita semua. Ya, kalau ada katakan afwan, saya mohon maaf, bisa jawab tafaddal. La ba'asa, tidak apa-apa, atau afallahu anna jami'an. Semoga Allah memaafkan kita semua. Itu yang ke-8. Wadih, jelas anak-anakku sekalian? Fahimtum? Fahimna ya. Alhamdulillah, fahimna ya. Kalau Bapak katakan fahimtum, kalian jawab fahim, kami paham. Yang ke-9 adalah ungkapan untuk mengakhiri pertemuan ataukah berpisah. Orang Arab kalau dia berpisah sama temannya, sama saudaranya, keluarganya, dia katakan ilal liqa. Ilal liqa artinya sampai jumpa. Ilal liqa artinya sampai jumpa. Ilal liqa artinya sampai jumpa. Sampai jumpa. Jawabannya bisa ma'assalamah. Semoga kamu selamat di jalan. Ma'assalamah. Semoga kamu selamat di jalan. Itu ma'assalam artinya semoga kamu selamat di jalan. Ya. Semoga kamu selamat di jalan. Jadi kalau orang Arab, kalau dia bertemu dengan temannya, saudaranya, kalau dia mengakhiri pertemuannya, dia katakan ilal liqa artinya sampai jumpa. Ilal liqa. Ma'assalam artinya ma'assalam artinya semoga kita selamat di jalan. Jadi itu orang Arab kalau dia mengakhiri pertemuan dengan orang lain, dia katakan ilal liqa. Ilal liqa artinya sampai jumpa. Jawabannya ma'assalamah. Semoga kamu selamat di jalan. Itu ya. Kemudian yang ke-10, ungkapan yang ke-10 adalah ma'assalam. Yang sama. Kita doakan orang lain
untuk selamat dimanapun dia berada, dimanapun dia pergi. Kalau ada orang yang mau pamit pergi, mau pulang, misalnya ada teman kita datang di rumah kita mau pulang, kita ucapkan ma'assalamah. Semoga kamu selamat di jalan. Ma'assalamah. Semoga kamu bersama keselamatan. Semoga kamu diiringi keselamatan. Ma'assalamah. Ya, ma'assalamah. Jawabannya adalah fi amanillah. Tidak ada namanya. Dalam Bahasa Arab. halo, coba didengarkan Bapak Ayah, jangan ada yang bicara dulu. Halo, terdengar anak sekalian? Halo? Dengar Saya bicarakan dawasa di meja saya. Oke, siapa yang bicara itu ya? Coba kita mute dulu suaranya. Bukan Ya. saya. Oke. Ma'assalamah. Kamu selamat di jalan. Fi amanillah. Semoga kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu balasan kalau ada yang mendoakan kita semoga kita selamat di jalan. Kita balas dengan semoga kita semua mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Fi amanillah. Paham? Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir ya adalah masih ada ya, masih banyak. Masih ada 13. Masih ada 3 lagi. Sampai 13. Yang ke-11 adalah ungkapan untuk menawarkan sebuah pertolongan. Orang Arab kalau dia menawarkan pertolongan kepada orang lain, dia katakan ayu khidmah. Ada yang bisa saya bantu? Can I help you? Dalam bahasa Inggris, can I help you? Dalam bahasa Arab adalah ayu khidmah. Singkat saja, ayu khidmah. Apa yang bisa saya bantu? Ayu khidmah. Ada yang datang, misalnya ada yang datang ke sekolah kita, mau bertanya, kita nawarkan bantuan. Ayu khidmah. Ada yang bisa saya bantu? Bisa dijawab dengan lau samahta. Bisa dijawab lau samahta. Artinya lau samahta artinya ya permisi. Oh ya, permisi mohon ya, mohon. Lau samahta, permisi, min fadlik. Permisi, saya mau bertemu dengan seseorang. Saya mau bertemu dengan kepala sekolah misalnya begitu. Ayo khidmah, ada yang bisa saya bantu? Lau samahta, ya dengan senang hati. Lau samahta jawab besarnya dengan senang hati. Lau samahta. Min fadlik ya. Ya, artinya dengan senang hati. Kemudian yang ke-12, ungkapan yang ke-12 adalah ungkapan kalau kita senang, gembira bertemu dengan orang yang kita baru temui, atau kita baru berkenalan dengan orang, kita merasa senang, maka kita katakan ana sa'idum biliqa'ik. Ana sa'idum biliqa'ik. Saya senang berkenalan denganmu. Nice to meet you dalam bahasa Inggris, nice to meet you. Kalau bahasa Arab, ana sa'idun biliqa'ik. Saya senang berkenalan denganmu. Ana sa'idun biliqa'ik. Saya senang bertemu denganmu. Ana sa'idun biliqa'ik. Ya, ana sa'idun biliqa'ik. Saya senang berkenalan denganmu. Saya senang berkenalan denganmu. Jawabannya bisa katakan ana masrurun. Ana masrurun. Saya bergembira bima ma'rifatika. Saya bergembira dengan mengenalmu. Saya senang berkenalan denganmu. Ana sa'id, ana masrurun bima ma'rifatik. Jadi orang Arab kalau dia mengutarakan rasa senang berkenalan, bertemu dengan seseorang, dia katakan ana sa'idun bima'rifatik. Ana sa'idun biliqa'ik. Ana sa'idun biliqa'ik. Saya senang berkenalan dengan. Bisa dijawab ana masrurun bima'rifatik. Saya juga bergembira dengan berkenalan dengan. Oke, itu. Paham? Oke, paham. Kemudian yang terakhir, ungkapan yang terakhir adalah tasyarraftu bihudurikum. Tasyarraftu bihudurikum. Artinya ini adalah ungkapan kalau kita merasa senang kedatangan tamu. Misalnya kita di rumah kita ada yang tamu yang datang, ada teman kita datang ke rumah kita. Orang Arab katakan tasyarraftu bihudurikum. Saya merasa senang dengan kedatangan kalian. Tasyarraftu bihudurikum. Saya merasa senang bergembira dengan kedatanganmu. Itu adalah ungkapan untuk merasa senang atas kedatangan orang. Orang Arab katakan tasyarraftu bihudurikum. Tasyarraftu bihudurikum. Saya merasa senang berkenalan denganmu.
Ya. Jawabannya bisa katakan syarrafallahu miqdarak. Syarrafallahu miqdarak. Semoga Allah memuliakan kita dengan pertemuan ini. Syarrafallahu miqdarak. Semoga Allah memuliakan kita dengan pertemuan ini. Itulah ungkapan yang terakhir tentang bagaimana orang Arab kalau dia merasa senang dengan kedatangan orang di rumahnya. Mereka katakan tasyarraftu bihudurikum. Saya merasa mulia dengan kehadiranmu. Saya merasa senang. Syarrafallahu miqdarak. Semoga Allah memuliakan kita dengan pertemuan ini. Itulah ungkapan kalau kita merasa senang dengan keadaan. Jadi sudah kita pelajari 13 ungkapan dalam bahasa Arab. Termasuk juga ungkapan sapaan ya, sapaan pada waktu pagi, siang dan malam. Jadi sudah ada sabahul khair, artinya selamat pagi. Sabahun nur, selamat pagi juga. Naharul sa'id, selamat siang. Sa'id mubarak, selamat siang juga. Masaul khair, selamat sore. Masaul nur, selamat sore juga. Yang keempat, Lailatuka sa'idah, selamat malam. Sa'idah mubarak, sa'idah mubarakah, selamat malam juga. Ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bertemu. Ahlan wa sahlan, ahlan bik, selamat bertemu juga. Ahlan bik, selamat bertemu juga. Kaifa halak, kaifa halak, kaifa halak, kaifa halak, apa kabar? Bagaimana kabarmu? Atau kaifal hal, kaifal hal, apa kabar? Kaifa halak, Bikhair. bisa juga. Kaifal hal, kabar? Bi khair walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kemudian syukran katsiran. Terima kasih banyak. Syukran katsiran. Terima kasih banyak. Jawabannya adalah afwan. Jawabannya adalah afwan. Afwan artinya sama-sama. Ya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan syukran kasiran, dijawab dengan afwan, sama-sama, atau la syukran ala wajib, tidak usah berterima kasih karena itulah tugas saya. La syukran ala wajib. Ya. Kemudian yang selanjutnya afwan. Afwan artinya afwan, maaf, minta maaf ya. Padahal artinya tidak apa-apa, la ba'asa, tidak masalah. Afallahu anna jami'an, semoga Allah mengampuni kita semua. Afallahu anna jami'ah. Kemudian selanjutnya ilal liqa, artinya sampai jumpa. Ma'assalamah, semoga kita mendapatkan keselamatan. Kemudian ada kata ma'assalamah, semoga kamu beserta diberikan keselamatan di jalan. Fi amanillah, semoga kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ayu khidmah, ada yang bisa saya bantu? Lau samahta, permisi, min fadlik, dengan senang hati. Kemudian ada kata ana sa'idun bi liqa'ik, ana sa'idun bi liqa'ik, saya senang berkenalan denganmu. Ana masrurun bi ma'rifatik, saya bergembira juga dengan kehadiranmu. Kemudian yang terakhir, tasyarraftu bihudurikum, saya merasa mulia dengan kedatangan kalian. Saya merasa terhormat dengan kedatangan kalian. Syarrafallahu miqdarak, semoga Allah memberikan kita kemuliaan. Oke. Nanti Bapak share di grup ini materi kita. Silahkan kalian lihat. Kemudian yang tidak hadir pada hari ini, ya bisa dilihat nanti rekamannya di channel YouTube Bapak. Nanti Bapak share juga link YouTube di mana pembelajaran ini Bapak rekam ya, Bapak rekam ini. Jadi ini semua bisa dilihat di channel YouTube Bapak. Nanti Bapak share materinya. Jadi itulah pertemuan pertama kita tentang ucapan salam. Ya. Kemudian yang perlu Bapak jelaskan di sini bahwa coba aktifkan semua kameranya sekalian, ya. Bahwa pembelajaran bahasa Arab adalah bahasa terapan.
jika kita ingin bisa bahasa Arab, kita harus amalkan bahasa Arab yang kita tahu. Kita tadi sudah pelajari beberapa contoh ucapan salam atau sapaan dalam bahasa Arab. Itu yang kita tahu, kita amalkan. Paling tidak kalau kita bertemu teman kita, sama-sama anak man, sama-sama tahu bahasa Arab, katakan sabahul khair, selamat pagi. Kaifal hal, bagaimana kabarmu? Ana sa'idun mi ma'rifatik, saya berkenalan dengan. Itu bahasa harus kita praktekkan. Karena kalau kita tidak praktekkan bahasa kita, maka akan hilang. Sama saja dengan bahasa yang lain. Bahasa Bugis kah, bahasa daerah kah. Kalau kita tidak pakai bahasa kita akan hilang. Kalau misalnya Muhammad kita Arif. Hakur, harus kita praktekkan bahasa Arab yang kita tahu. Oke? Paham anak-anak sekalian? Oke, coba aktifkan semua kameranya ya. Coba masih on semua yang di kamera ini. Ya. Jadi siapa tahu tidak lagi ya. Ada 18 orang yang bergabung. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada mau ditanyakan silakan ketik di kolom chat di sini. Ya, silakan diketik di situ di kolom chat. Ada yang bertanya tentang pelajaran kita ataukah materi kita hari ini. Oke? Anakku sekalian. Nah, siapa yang bergabung? Andi Rauhi, Putri Dewi, Alif Rizaldi, Muhammad Arsh, Ria Sulis, ada semua ini. Aditya Pertama, Muhammad Fikri, ada semua. Nah, ada semuanya orang ini. Andi Rauhi. Oke ya. Sebentar, Bapak akan share tugasnya ya. Tugasnya di link grup masing-masing. Oke. Kemudian yang tidak sempat hadir hari ini bisa melihat di channel YouTube Bapak, karena pembelajaran hari ini Bapak rekam. Ada Bapak rekam ini di YouTube, ini Zoom Bapak rekam dan akan Bapak share, akan kirim di channel YouTube Bapak. Kalian bisa lihat atau kasih tahu teman kalian tentang pembelajaran hari ini. Ya. Jadi materi kita sudah Bapak share, buku cetaknya sudah Bapak share ke grup masing-masing. Tinggal kalian baca-baca. Kalau ada yang tidak dipaham, kalian bisa tanyakan kepada Bapak melalui WA ya. Ataukah di grup bisa. Kemudian apalagi anak-anakku sekalian, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan ini? Yang jadi bahasa Arab adalah bahasa yang perlu kita pelajari karena bahasa agama kita, bahasa internasional, bahasa pengantar agama. Kalau kita mau pahami agama kita, maka kita perlu tahu bahasa Arab. Ya. Kemudian paling tidak kita cintai dulu bahasa Arab kita ya, bahasa paling tidak itu supaya kita paham, kita suka dulu bahasa Arab supaya bisa kita bersemangat belajar bahasa Arab. Kita amalkan bahasa Arab yang kita punya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT, semoga kita diberikan pemahaman, perlindungan, kesehatan Allah SWT, dan keberkahan dalam hidup kita. Marilah kita mengakhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih anak-anakku sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa isi absen di grup masing-masing ya. Jangan lupa isi absen. Sebentar Bapak akan share tugas. Oke? Tugasnya melalui Google Form. Kalian nanti isi situ. Oke? Sampai jumpa. Ilal liqa, ma'assalama. Semoga selalu sehat jadi anak-anak sekalian. Oke. Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.